Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Yang sebelumnya teman-teman sudah pernah menyimak tentang materi anatomi, fisiologi, hematologi. Sekarang Ibu Tria ingin membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kandungan darah atau sel-sel darah, mulai dari sel darah merah, leukosit, lalu nanti trombosit. Putriana akan bahas semuanya. Namun seperti biasanya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari lebih bermanfaat nantinya. Berdoa mulai. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang perubahan pada sel darah merah, atau nama lainnya yaitu eritrosit. Baik, berikutnya kita akan bahas beberapa kelainan sel darah merah atau eritrosit. Yang pertama yaitu anemia. Anemia yaitu penurunan kadar hemoglobin di bawah nilai rujukan normal, sering dibarengi dengan penurunan jumlah eritrosit di sirkulasi darah. Jadi, hemoglobin ini letaknya ada di dalam eritrosit. Kalau jumlah eritrositnya turun, maka otomatis hemoglobinnya juga menurun. Sedangkan hemoglobin ini dia fungsinya yaitu mengikat oksigen dan nutrisi, dan dia akan mengedarkan ke seluruh tubuh ya. Biasanya yang rentan terkena anemia yaitu wanita usia subur, di mana setiap bulannya dia mengalami siklus menstruasi ya. Ya, tidak menutup kemungkinan sel-sel darah yang normal juga ikut dikeluarkan ya, sehingga akan berisiko anemia ini ya. Jadi ya, orang-orang ataupun wanita usia subur ini biasanya disarankan kalau sedang menstruasi dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, zat besi untuk mensupport ataupun menunjang ya, karena kehilangan darah yang berlebihan. Kemudian yang kedua, gangguan yang kedua yaitu polisitemia. Polisitemia itu sebaliknya atau kebalikan dari anemia. Kalau anemia tadi penurunan hemoglobin, justru kalau polisitemia ini adanya peningkatan jumlah eritrosit atau hemoglobin atau hematokritnya, yang disebabkan karena turunnya volume plasma. Jadi karena plasmanya menurun, maka ruang untuk menyimpan eritrositnya makin meningkat. Seperti itu ya gambaran secara tidak langsungnya. Jadi dua hal ini adalah hal yang saling berkebalikan. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Kita akan bahas lebih detail lagi mengenai anemia. Berikut adalah klasifikasi anemia. Yang pertama yaitu karena gangguan pembentukan eritrosit. Yang kedua karena kehilangan darah yang berlebihan. Penyebab gangguan pembentukan eritrosit diantaranya yang pertama yaitu penyakit defisiensi, yang kedua anemia hipoproliferatif, dan anemia refraktorik. Sedangkan kehilangan darah berlebihan itu disebabkan karena perdarahan, yang kedua karena hemolisis. Nanti kita akan bahas lebih detail dan lebih lengkap di slide berikutnya. Kita akan bahas yang pertama tentang gangguan pembentukan eritrosit, yaitu anemia defisiensi atau penyakit defisiensi. Apakah anemia defisiensi besi itu? Yaitu anemia yang paling sering dijumpai, yang disebabkan karena yang pertama adalah kehilangan darah. Kenapa bisa kehilangan darah? Karena menstruasi, karena perdarahan saluran cerna, karena donor darah yang terlalu sering. Kemudian anemia defisiensi besi ini juga bisa disebabkan karena defisiensi nutrisi. Misalnya karena makanan yang kurang zat besi, karena gangguan absorpsi, karena gangguan dari sistem cernanya sehingga tidak bisa maksimal mengabsorpsi zat besi, kemudian karena infeksi cacing seperti ankylostoma. Selain dua hal tadi mengenai kehilangan darah penyebabnya karena menstruasi maupun perdarahan, kemudian defisiensi nutrisi, ada juga penyebab anemia defisiensi besi yaitu kenaikan kebutuhan, misalnya pada saat masa-masa pertumbuhan atau pada saat kehamilan. Pada dua kondisi ini seseorang lebih banyak membutuhkan asupan zat besi sehingga akan terhindar dari anemia, khususnya defisiensi besi. Selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi besi. Metabolisme besi itu ada di dalam sirkulasi dan terikat oleh yang namanya zat transferin ya.
Sedangkan simpanan besi di dalam tubuh itu dalam bentuk ferritin ya. Jadi ferritin ini bagus untuk indikator status simpanan besi ya. Jadi seseorang itu akan terindikasi kekurangan zat besi melalui pemeriksaan zat yang namanya ferritin ya. Dan ferritin ini ada di dalam transferin ya. Jadi besi ini ada di dalam sirkulasi dan terikat oleh transferin ya. Bisa dipahami ya. Jadi besi itu ada di dalam sirkulasi, dia terikat oleh transferin ya. Sedangkan simpanan besi dalam tubuh itu bentuknya dinamakan ferritin. Nah, ferritin ini yang biasa dilakukan indikasi ya, dilakukan pemeriksaan untuk mengindikasikan seseorang ini kekurangan zat besi atau tidak. Nah, ini beberapa istilah yang ada di dalam anemia defisiensi besi. Yang pertama serum ferritin ya, yaitu substansi yang terdiri atas besi yang diikat oleh protein yang disebut apoferritin ya. Kemudian serum ferritin ini sangat bermanfaat untuk diagnosis anemia defisiensi besi karena penurunannya ditemukan pertama kali pada anemia defisiensi besi. Kemudian gambaran pemeriksaan darah tepi eritrosit mikrositik hipokromik. Nanti Anda bisa lihat seperti apa sih gambarannya, ada di gambar sebelah kanan. Jadi ini adalah beberapa gambaran mikroskopik gangguan anemia ya. Ada anemia makrositik, anemia mikrositik, anemia normositik. Berikutnya kita akan bahas tahapan defisiensi besi. Yang pertama tahap 1 dikarakterisasi oleh kehilangan cadangan besi yang progresif. Kemudian cadangan besi masih mampu memelihara kompartemen transport dan fungsional eritropoiesis tidak terganggu. Kemudian bisa diketahui dari pemeriksaan kadar ferritin yang rendah atau pengecatan besi di sumsum tulang. Jadi pada tahap 1 ini biasanya klien masih belum nampak tanda gejala yang signifikan ya masih asimptomatis ya, meskipun terjadi penurunan kadar zat besi di dalam tubuhnya. Kemudian untuk tahap yang kedua didefinisikan sebagai exhaustion of the storage pool of iron. Selama beberapa waktu eritropoiesis mungkin belum terganggu, terutama bila besi yang disirkulasi masih cukup. Anemia seringkali belum muncul, namun pada beberapa kasus dapat terjadi penurunan kadar hemoglobin. Kadar ferritin rendah, besi serum rendah, TIBC meningkat. Kemudian reseptor transferin di permukaan sel meningkat sehingga usaha meningkatkan uptake besi ke dalam sel juga akan meningkat. Berikutnya di tahap 3, ini merupakan anemia tahap yang paling nyata, di mana hemoglobin dan hematokritnya ada di bawah normal. Pembentukan sel darah merah tidak dapat berjalan dengan lancar karena adanya deplesi atau simpanan besi dan besi di dalam sirkulasi peredaran darah. Jumlah sel darah merah yang dihasilkan akan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan besi akan oksigen. Namun karena jumlah besinya kurang, maka akan terbentuk sel yang lebih kecil ukurannya dan konsentrasi hemoglobinnya yang rendah. Ini yang dinamakan mikrositik hipokromik. Sehingga biasanya pada fase ini ya klien akan muncul gejala pucat, letargi, lemas ya, ada konjungtivanya anemis ya, bahkan kebiruan ya. Biasanya disertai gejala sesak nafas karena kekurangan oksigen. Selain dari beberapa penyebab yang sudah kita bahas sebelumnya, anemia defisiensi besi ternyata juga bisa disebabkan karena penyakit kronik. Misalnya karena infeksi kronis, karena inflamasi, karena malignansi. Karakteristik anemia ini biasanya adalah penurunan besi di darah atau hambatan pemakaian besi, padahal simpanan besi sangat adekuat ya. Contohnya karena infeksi TBC, rheumatoid arthritis, dan meningitis. Serta untuk keganasannya misalnya contohnya adalah leukemia atau kanker yang metastase atau menyebar.
Anemia defisiensi besi juga bisa disebabkan karena anemia megaloblastik, yaitu anemia dengan abnormalitas fungsional dan morfologi spesifik dari eritroblas sumsum tulang yang mengakibatkan maturasi inti relatif lebih lambat. Jadi intinya itu kematangannya sangat lambat dibandingkan sitoplasmanya. Penyebabnya apa? Di antaranya karena defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, atau metabolisme vitamin B12 dan asam folat yang abnormal. Jadi vitamin B12 dan asam folat ini merupakan komponen penting dalam pembentukan DNA yang diperlukan dalam tahap penyediaan bahan baku dan enzim untuk sintesis DNA. Nah, defisiensi B12 ini dan juga asam folat akan menyebabkan sintesis DNA menjadi abnormal. Karena pada saat yang sama produksi RNA berjalan normal, sedang produksi DNA abnormal, maka pematangan inti dan sitoplasma menjadi tidak seimbang. Maturitas inti lambat, maka pembelahan sel tertunda, sehingga ukuran sel menjadi lebih besar dari normal sehingga disebut megaloblas. Nah, ini adalah bagaimana anemia megaloblastik bisa terjadi. Jadi ini penjelasan yang tadi Ibu Triana sampaikan ya, bagaimana anemia megaloblastik yang menyebabkan defisiensi besi pada tubuh itu terjadi. Nah, ini dia morfologi darah tepi anemia megaloblastik. Gambarannya seperti ini ya, ada hipersegmentasi neutrofil, kemudian eritrosit bersifat makrositik ya. Secara gambaran mikroskopik gambarannya menjadi lebih besar dari normal ya ukurannya. Jadi yang terjadi pada pasien dengan anemia megaloblastik itu dia mengalami inti sel yang pematangannya lebih lambat dari sitoplasma. Jadi dari intinya ini karena dia mengalami pematangan yang melambat sehingga pembelahan sel itu tidak terjadi, sedangkan sitoplasma ini berjalan lebih cepat dalam hal pematangannya sehingga dapat menyebabkan dari bagian sel ini tumbuh berkembang menjadi lebih besar ya. Jadi ukurannya makanya dinamakan megaloblastik ya. Meskipun sel-selnya dia tidak membelah, tapi ukurannya menjadi besar. Nah, makanya disebut megaloblas ya. Anemia defisiensi besi yang lainnya selain anemia megaloblastik ada lagi anemia perniciosa. Apa itu? Yaitu suatu keadaan di mana absorpsi vitamin B12 sangat menurun. Ini diakibatkan oleh kegagalan atau penurunan faktor intrinsik sehingga terjadi gangguan sintesis eritrosit. Absorpsi vitamin B12 di gastrointestinal memerlukan beberapa faktor. Yang pertama, vitamin B12 harus dilepaskan dari makanan oleh digestif peptik dalam lambung yang diperantarai asam hidroklorid yang dilepaskan oleh sel parietal lambung. Ya. Kemudian faktor intrinsik yang disekresikan oleh sel parietal ini, di mana faktor intrinsik membentuk kompleks dengan vitamin B12, kemudian mentransportnya ke dalam usus. Nah, morfologi sel darah merahnya menyerupai anemia megaloblastik. Jadi secara gambaran makroskopik atau mikroskopisnya itu sama dengan anemia megaloblastik. Selanjutnya anemia yang lain yaitu anemia hipoproliferatif. Ada dua jenis, tanpa gangguan maturase dan dengan gangguan maturase. Maturase itu pematangan sel darah merahnya ya. Jadi untuk yang tanpa gangguan maturase biasanya adalah karena respon sumsum tulang terhadap eritropoietinnya itu menurun ya, atau produksi eritropoietin itu menurun. Kemudian biasanya disertai dengan kegagalan sumsum tulang belakang ya, misalnya karena anemia aplastika atau infiltrasi sumsum tulang belakang. Lalu yang berikutnya yang dengan gangguan maturase yaitu contohnya karena gangguan sintesis hemoglobin ya. Biasanya ini disebabkan oleh penurunan inkorporasi besi atau defek sintesis globin atau talasemia. Kemudian karena penurunan sintesis porfirin ya atau anemia sideroblastik ya. Yang kedua karena gangguan maturasi nukleus ya. Biasanya contohnya adalah anemia megaloblastik. Selanjutnya adalah anemia karena kehilangan darah yang berlebihan. Penyebabnya yang pertama anemia karena perdarahan, misalnya karena perdarahan saluran cerna, menstruasi, atau perdarahan paru.
Kemudian ada anemia karena hemolisis ya. Ini penyebabnya ada dua, yaitu faktor herediter dan faktor yang didapat. Untuk faktor herediter, contohnya yaitu karena defek membran eritrosis, kasusnya yaitu spherositosis. Lalu ada juga defek enzim eritrosit, contohnya karena defisiensi enzim glukos 6 fosfat dehidrogenase. Kemudian ada juga defek sintesis atau abnormalitas struktur globin, contohnya pada kasus-kasus thalassemia atau sickle cell anemia. Lalu untuk anemia hemolisis karena yang didapat ya, itu contohnya adalah autoimun anemia hemolitik, lalu ada defek membran eritrosit, contohnya adalah paroksismal nokturnal hemoglobin urea. Ini adalah beberapa kasus yang dapat menyebabkan anemia karena kehilangan darah yang berlebihan. Lalu ada klasifikasi anemia berdasarkan morfologi eritrosit. Ya, bisa dilihat kandungan Hb dalam eritrositnya, ukuran eritrositnya, dan angka eritrositnya. Yang pertama yaitu anemia normositik normokromik. Warna dan ukuran eritrosit dalam batas normal yang biasa terjadi pada perdarahan akut, anemia hemolitik, penyakit sumsum tulang, penurunan pacuan eritropoietin, atau karena masalah ginjal. Kemudian ada anemia makrositik normokromik ya, terjadi pada anemia megaloblastik, anemia perniciosa ya. Kemudian yang ketiga ada anemia mikrositik hipokromik, terjadi pada anemia defisiensi besi. Gangguan sel darah merah selain anemia ada polisitemia. Jadi polisitemia itu disebut juga eritrositosis yang mempunyai 3 tipe. Yang pertama polisitemia vera, yang kedua polisitemia sekunder, yang ketiga polisitemia relatif. Pada umumnya terjadi bila hemoglobinnya lebih dari 18 gram desiliter ya, atau hematokritnya lebih dari 55%, atau hemoglobin lebih dari 16 gram per desiliter dengan hematokrit lebih dari 50%. Jadi ini gambaran secara pemeriksaan penunjang laboratorium dari pasien polisitemia. Untuk yang pertama kita bahas polisitemia vera. Jadi polisitemia vera itu merupakan penyakit mieloproliferatif. Contohnya adalah proliferasi semua jalur sel hematopoietik, atau proliferasi eritroid dominan, atau proliferasi tidak tergantung eritropoietin. Diagnosisnya untuk kriteria mayor biasanya ada peningkatan massa eritrosit, saturasi oksigen arterial normal, ada splenomegali ya, ada pembesaran dari spleen ya. Kemudian kriteria minornya trombositnya lebih dari 400.000, kemudian penilaian leukositnya lebih dari 12.000, kemudian kadar alkali fosfatnya, leukositnya meningkat, vitamin B12-nya binding capacity naik ya. Jadi nampak gambaran yang meningkat. Kemudian untuk polisitemia yang kedua yaitu polisitemia sekunder. Ini merupakan polisitemia absolut ya, spesifik disebabkan kenaikan massa eritrosit, kemudian diperantarai oleh eritropoietin, bisa fisiologis dan non fisiologis, dan paling sering disebabkan karena hipoksia atau kekurangan oksigen. Ada dua jenis polisitemia sekunder. Yang pertama secara fisiologis yaitu hipoksia jaringan, yaitu produksi eritropoietinnya karena tekanan O2 atmosfernya turun, penurunan pengangkutan O2 ke jaringannya juga turun. Kemudian secara non fisiologis biasanya eritropoietin berlebihan atau karena ada eritropoietin-like substance ya. Jadi ini penyebab polisitemia sekunder. Lalu yang terakhir yaitu polisitemia relatif, yaitu merupakan kelainan yang ditandai dengan peningkatan hematokrit semu karena massa eritrosit normal sedangkan volume plasmanya turun ya. Patofisiologinya biasanya paling sering karena dehidrasi ya.
Baik, alhamdulillah ini sudah sampai slide terakhir. Demikian tadi penjelasan mengenai kelainan sel darah merah ataupun eritrosit. Nanti kita lain waktu akan ketemu lagi dengan pokok bahasan lain. Masih terkait dengan gangguan sel darah, yaitu sel darah putih, leukosit, dan nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai gangguan trombosit atau keping darah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.